Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majelis ini, dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-91. Maja'a fil asdiqai wal qurana. Maja'a fil asdiqai wal qurana. Hal-hal yang berkaitan tentang teman. Hal-hal yang berkaitan tentang apa? Teman. Teman atau Qorin atau sahabat, teman dekat, khalil. Dan kita tahu saudaraku rahimanillahi wa ajmain, bahwasanya teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang. Dan golibnya, kebanyakannya, akhlak seseorang dipengaruhi oleh temannya. Jika akhlak temannya baik, maka dia akan menjadi baik. Jika akhlak temannya buruk, maka dia akan buruk. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memilih teman yang baik atau yang semisal dengan teman yang baik tersebut, orang yang soleh, orang yang jujur, didahulukan daripada kita memilih teman-teman yang buruk akhlaknya, perkataannya, sifatnya, bentuknya. Subhanallah. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memilih teman yang baik dan menghindari teman yang buruk. Nanti kita akan membacakan beberapa dalil tentang hal tersebut. Intinya bahwasanya teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Kalau kita ingin menjadi baik, ingin menjadi soleh, maka pilih teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Ketika kita ingin menjadi penghuni surga, kita pilih teman-teman yang bisa mengajak pada surga. Jangan sebaliknya, pilih teman yang buruk, maka kita pun akan menjadi buruk. Teman yang teman yang perkataannya kasar, kotor, itu pun akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Di antara dalil yang kita akan bacakan, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, al-khalil, teman dekat, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, satu dengan yang lainnya mereka akan menjadi apa? Musuh. Ketika ada orang berteman dengan teman yang buruk, ketika di dunia dia mengajak kepada keburukan, nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh. Saya enggak pernah ngajak kamu, kok kamu sendiri yang ikut saya. Seperti itu. Jadi saling menyalahkan. Ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mengajak pada apa? Kebaikan. Ketika dia melakukan kebaikan, diajak temannya melakukan kebaikan, nanti di hari kiamat tidak ada penyesalan. Tidak ada saling menyalahkan. Karena kenapa? Karena kebaikan bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang kasar. Subhanallah. Nanti mereka akan menjadi apa? Musuh satu dengan yang lainnya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan yang kedua dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Sungguhnya perumpamaan teman yang saleh dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi.
Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Perhatikan di sini. Penjual minyak wangi bisa jadi an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Bisa jadi kita akan mendapatkan wangi dari teman kita yang penjual minyak wangi, atau kita membeli dari dia minyak wangi, aromanya baik, aromanya sedap, aromanya enak. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, paling tidak ya kita mendapatkan apa? Wangi, walaupun nggak beli. Karena kita berteman dengan mereka, kita kumpul duduk bersama mereka, maka kita pun akan mendapatkan apa? Efeknya, yaitu apa? Wangi. Walaupun kita nggak beli, walaupun mungkin badan kita bau ya, karena dikelilingi oleh minyak wangi yang harum, sehingga apa? Tertutup sehingga apa? Seakan-akan kita wangi. Sebaliknya, wanafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Adapun pandai besi bisa jadi api yang ada di sekitar bengkel besi tersebut, bisa jadi api itu akan membakar pakaian kita. Ada bunga-bunga api yang saling berpencaran ketika dipukul. Itu bisa jadi apa? Loncat ke pakaian kita dan membakar. Atau paling tidak minimal dapat aroma buruk. Mendapatkan aroma yang tidak sedap berupa apa? Asap. Ada asap, ada api. Ada asap pasti ada api. Atau kebalik, ada api, ada asap. Paling intinya begitulah ya. Artinya kalau ada api pasti ada asap, sehingga apa? Asap itu akan mempengaruhi aroma badan kita, sehingga kita menjadi apa? Bau, sehingga menjadi bau. Lihat di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan orang yang baik dengan orang yang buruk. Oleh karena itu kita pilih teman-teman yang baik saja. Jangan memilih teman-teman yang buruk. Kan teman yang buruk akan berpengaruh terhadap agama, perilaku, akhlak, kehidupan kita. Sebagaimana dalil yang ketiga di sini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Waqala Imam An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin isnaduhu sahih. Kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seseorang tergantung khalilnya. Khalil itu artinya teman dekat, sangat erat, sangat qarib, sangat dekat sekali. Itu namanya khalil. Agama seseorang tergantung khalilnya, tergantung teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah, kata Nabi SAW, kepada siapa dia berteman. Kepada siapa dia berteman. Jadi teman memiliki pengaruh, baik ataupun buruk. Di dalam kitab buku yang kutip atau buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, dalam kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Di antara sebab berkurangnya iman, di situ disebutkan ada qurana ussu, teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk bisa mengurangi keimanan. Kenapa? Karena mereka berbahaya, akhlaknya, kebiasaannya, perkataannya, kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini bisa mengurangi keimanan dan bisa melemahkan keimanan. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Begitu juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan annal mar'a mu'tadun atau ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibahu. Bahwasanya seseorang akan terbiasa dengan apa yang dilihat dari perbuatan temannya. Kalau dia sering melihat perbuatan temannya yang baik, maka otomatis dia akan meniru
dan melakukannya. Sebaliknya kalau dia setiap hari, setiap saat melihat temannya yang buruk, kelakuannya yang buruk, dan seterusnya, maka temannya pun akan mengikutinya, akan terbiasa dengannya. Wad-dinu al-adah, kata beliau rahimahullah ta'ala. Dan agama adalah merupakan kebiasaan. Falihadza amara alla yashaba illa man yara minhu ma yuhillu wa yajmalu fa innal khaira adatun. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, bahwasanya agama merupakan kebiasaan. Artinya kalau dia biasa melakukan kebaikan, maka agama seorang akan menjadi baik. Tapi kalau misalnya seseorang itu biasa melihat keburukan, maka agamanya akan menjadi buruk. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan agar kita memilih teman yang bisa memposisikan kita, yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Makanya pilih-pilih teman, pilih teman yang baik-baik saja. Jangan pilih teman yang buruk. Ustadz, kalau misalnya saya punya teman yang buruk, gimana? Tinggalkan. Jangan berteman dengan dia lagi. Terus apa yang harus saya katakan, Ustadz? Ya udah, nggak usah ngomong apa-apa. Tinggalkan, terbiasa dengan perbuatan baik. Kalau bisa kita mengajak dia melakukan apa? Kebaikan. Kata Nabi SAW apa? Mandalla ala huda falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan atau mengajak pada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan pahala orang-orang yang mengikutinya tidak akan dikurangi sedikit pun juga dari apa? Pahalanya sampai hari kiamat. Ini keutamaan kita mengajak orang melakukan kebaikan. Kalau kita bisa mengajak teman kita untuk melakukan kebaikan, maka ini keutamaannya besar. Kalau dia melakukan kebaikan, amalan dalam Islam, dan dia senantiasa merutinkannya, sholat 5 waktu, baca Quran, puasa ataupun yang lainnya, maka pahalanya ngalir ke kita. Ini keutamaan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengajak orang melakukan keburukan, maka kita juga akan mendapatkan dosanya. Dapat dosa jariyah tuh, hati-hati. Kata Nabi SAW apa? Mandala ala dolalatin falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'a ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Subhanallah. Bayangkan kalau misalnya dia mengajak melakukan kemaksiatan, dosa kepada satu orang. Kemudian dia melakukan dosa itu. Maka dosa itu akan juga mengalir kepada orang yang pertama kali mengajaknya. Subhanallah. Kalau yang diajak 10 orang, kalau yang diajak 100 orang, kalau yang diajak 1000 orang, subhanallah, dosanya ngalir. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu hati-hati, kita mengajaknya kepada kebaikan saja. Kalau dia sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat 5 waktu, kita ajak teman-teman yang kita kenal. Mas sholat. Ya paling tidak kita mengajak ya. Adapun dia berlepas kalaupun dia mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, ya sudah, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah mengajak, Mas sholat, yuk sholat dulu. Oh iya Pak Ustaz, nanti duluan silakan. Ternyata nggak datang masjid. Ternyata ke masjid tidak hadir. Ya mungkin dia sholat di tempat yang lain. Mungkin sholat di masjid yang lain. Mungkin sholat di musola yang lain. Kita nggak tahu ya. Kalau tanya, Mas sudah sholat tuh? Sudah Ustaz. Di mana? Di masjid sana. Oh ya, alhamdulillah. Kita hukumi dia berdasarkan zahirnya saja. Kalau dia bilang sholat, ya sholat. Sudah. Jadi, mandala ala dolalat, barang siapa yang mengajak kepada sesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Tidak dikurangi sedikit pun juga dari dosanya. Subhanallah. Jadi hati-hati ya. Jangan mengajak kepada keburukan. Jangan mengajak kepada kemaksiatan. Oleh karena itu Imam Sufyan bin Uyainah, tadi perkataan Imam Ibnu Abdul Bar dari kitab Bahjatul Majalis. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan wa qad rawa fi hadzal hadis unzuru ila fir'aun wa haman unzuru ila Hajjaj wa ma'ahu Yazid bin Abi Muslim syarrun minhu. Lihat kepada Fir'aun. Lihat siapa teman-temannya Fir'aun. Orang-orang yang buruk juga. Haman, orang-orang yang buruk. Maka
agama seseorang akan berpengaruh kepada temannya. Begitu juga Hajjaj dan Yazid bin Abi Muslim, itu buruk, membunuh kaum muslimin. Subhanallah, kaum muslimin dibunuh. Ini orang yang buruk ya, orang yang buruk. Jadi pilih teman-teman yang baik saja, yang soleh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "I'tabiru an-nasa bi akhdanihim, fa innal mar'a la yukhaduna illa man yu'jibuhu." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "I'tabirun nasa bi akhdanihim." Maka perhatikan, lihatlah kepada manusia, pada siapa mereka berteman. Sungguhnya seseorang tidaklah berteman kecuali dia pasti mengaguminya. Jadi kalau misalnya ada A si B, kenapa A itu berteman dengan si B? Pasti ada yang dikagumi oleh si A yang ada pada B. Misalnya A memilih B, oh si B ini jago main bola, jago futsalnya, dan dia juga suka main futsal. Oh si B ini main futsalnya lebih hebat, lebih mahir. Akhirnya dia berteman tuh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membuat A ini kagum sama si B. Wah si B ini hebat. Wah si B ini begini dan begitu. Sehingga dia berteman. Ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Sungguhnya seseorang tidaklah memilih teman kecuali yang dia kagumi. Yang dia kagumi. Kalau misalnya kita kagum kepada seorang, subhanallah, orang itu sholatnya rajin. Saya juga mau sholat rajin seperti dia. Ada sesuatu yang dia kagumi, maka dia pun berteman dengan orang tersebut. Nah, ini yang baik ya. Ini yang baik. Kita melihat kekaguman kita kepada seseorang, itu barometernya akhirat. Oh subhanallah, fulan suka sodako. Oh subhanallah, si fulan itu rajin puasanya. Subhanallah, si fulan itu rajin sholat fardunya, ditambah lagi sholat sunnahnya. Subhanallah. Maka kita berteman dengan seseorang yang kita kagumi. Pasti ada sesuatu hal yang bisa menarik kita untuk berteman kepada dia. Oh karena si fulan begini dan begitu, akhirnya berteman. Oleh karena itu pilih teman-teman yang kita kagumi dalam masalah urusan akhirat. Ustadz boleh nggak dalam masalah urusan dunia? Boleh-boleh saja. Jangan sampai kita kagum terhadap dunianya melebihi kekaguman kita terhadap akhirat. Boleh main futsal, olahraga boleh, tapi jangan berlebihan. Terkadang kita berlebihan. Teman-teman kita melihat sepatu futsalnya subhanallah, atau main bulu tangkis raketnya sampai jutaan, kita belinya yang 80.000, 70.000, 50.000. Akhirnya pengen tuh beli yang seperti itu. Ini sudah berlebihan. Beli sepatunya sampai yang harganya ratusan ribu, 500, 1 juta, atau mungkin jutaan. Kita pengen, nah ini udah berlebihan. Padahal pakai sepatu biasa yang penting bisa main sekedarnya cukup ya, cukup, tidak boleh berlebihan. Imam Qatadah bin Di'amah bin Qatadah As-Sadusi Al-Basri yang wafat tahun 117 Hijriyah, beliau mengatakan, "Inna wallahi ma ra'ayna rajul yusahibu minan nas illa mislahu wa syaqlahu. Fasahibu salihin min ibadillahi la'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum." Sesungguhnya demi Allah, ma ra'ayna rajul, tidaklah kami melihat seseorang yusahibu minan nas, yang berteman dengan manusia yang lain, illa mislahu wa syaqlahu, kecuali pasti kebiasaannya sama, bentuknya sama. Ada orang kagum sama pemain sepak bola, rambutnya berdiri atau rambutnya disisain sedikit di ubun-ubun, subhanallah. Dia ngikutin tuh, kagum sama pemain bola itu, rambutnya dibuat sama, bajunya dibeli yang seperti sama seperti pemain sepak bola itu. Ada orang masya Allah kagum sama orang-orang yang notabene-nya orang-orang kufar, apalagi yang suka drakor tuh, subhanallah, sampai gaya rambutnya diikutin, sampai mukanya diapain tuh biar putih sama kayak mereka. Tapi ternyata mudorot, wajahnya hitam diputihin jadi gimana? Belang, subhanallah.
Nasallallahu salamata wal afiyah. Wajahnya kulitnya sudah hidup ciptaan Allah, tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah sudah dikasih wajah sehat, nggak ada apa-apa. Hidungnya ya walaupun ya pas-pasan, dia disuntik-suntik sehingga mancung, sehingga ada pantangannya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Akhirnya dia makan pantangannya, akhirnya hidungnya rusak. Yang jadi bukan malah tambah bagus, malah tambah buruk. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudarat. Kagum sama artis-artis Korea tersebut, sehingga dia pingin seperti yang dia kagumi. Ini yang dikatakan oleh Imam Qatadah bin Di'am As-Sadusi, wallahi ma ra'ayna rajul yusahibu minan nas illa mislahu wa syaklahu. Demi Allah, tidaklah seseorang kagum berteman dengan seseorang yang lain, pasti sama, mirip keadaannya, bentuknya, dan seterusnya. Fasahibus sholihin, maka bertemanlah dengan orang-orang soleh, kata Imam Qatadah bin Di'amah. Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah, la'allakum antakunu ma'ahum aw mislahum, yang semoga kita berharap kita pun bisa sama seperti orang-orang soleh tersebut. Ya paling tidak mendekati. Kalau kita tidak bisa seperti para sahabat yang imannya luar biasa, paling tidak kita berusaha mengikuti jalan mereka. Yang kita berharap nanti kita dikumpulkan bersama mereka, para sahabat, para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang soleh di surga. Jangan mau kita memilih teman-teman yang buruk, yang mengajak kepada neraka. Imam Fudail bin Iyad bin Mas'ud Abu Ali Al-Khurasani, wafat tahun 187 Hijriah, mengatakan, laisa lil mu'min an ya'kuda ma'a kulli man sya'a. Tidaklah seorang mukmin untuk mengikat pertemanan kepada siapa saja. Artinya pilih-pilih. Nggak boleh kita, saya mah orangnya supel, bergaul dengan siapa saja. Yang soleh iya, yang buruk iya. Jangan. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka kita akan terpengaruh dengan keburukan kebiasaan mereka. Makanya perkataan Imam Fudail bin Iyad mengatakan, laisa lil mu'min, tidak sepatutnya bagi seorang yang beriman, mukmin, an yaquda ma'a kulli man syaa, berteman dengan siapa saja yang dia kehendaki. Jangan sampai ada perkataan, saya mau orangnya supel, bergaul sama siapa saja. Yang soleh oke, yang buruk oke, subhanallah. Jangan ya, pilih teman-teman yang baik saja. Khawatir kita akan terseret kepada keburukan mereka. Sebagaimana perkataan orang Arab, as-sahibu sahib, teman itu bisa menarik, menyeret kepada sesuatu. Kalau misalnya temannya baik, kita akan diseret menjadi baik. Tapi kalau kita mendapatkan teman yang buruk, maka akan diseret kepada hal yang buruk. Oleh karena itu, ini bahaya teman-teman yang buruk, dan kita dianjurkan untuk memilih teman-teman yang baik-baik saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi urusan-urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita di dunia ini yang menjadi ladang tempat mengumpulkan harta dunia, dan untuk maisha, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan akhirat kita, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di dunia ini sebagai ladang bercocok tanam, agar kita panen pahala yang banyak, yang besar nanti di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita tambahan untuk bisa beramal soleh, beramal baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita tempat istirahat dari segala keburukan dan kebisingan dan kelelahan, keletihan di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita, memudahkan kepada kita memilih teman-teman yang baik, sehingga teman-teman tersebut bisa mengajak kita kepada jalan surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja,
Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, perkataan yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.